Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang tentunya terpercaya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkap. Mabes Polri buka suara soal dukungan Wali Kota Medan Bobi Nasution kepada polisi untuk menembak mati pelaku begal. Mereka mengatakan tindakan tegas terukur atau penembakan terhadap pelaku kejahatan memang diatur dalam undang-undang. Namun, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan tak setiap pelaku kejahatan harus dihadapi dengan penembakan. Sandi menerangkan tindakan tegas terukur pada dasarnya diambil jika memang bertujuan melindungi masyarakat atau anggota yang sedang bertugas. Mengapa begal kian marak? Apakah harus ditembak mati? Bagaimana memberantas begal secara efektif dan praktis? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pakta Bung Erwin Permana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Bagaimana kabarnya, Bung Erwin? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, ini kita akan membahas terkait begal-membegal lagi, Bung Erwin. Terkait publik marah betul terhadap begal. Betapa tidak warga di jalanan tiba-tiba bisa mati karena tebas dan hartanya dirampas begal. Wali Kota Medan Bobi Nasution sampai meminta agar begal ditembak mati. Pro dan kontra mengemuka. Apakah pernyataan Bobi jadi legitimasi bagi kepolisian untuk melakukan penembakan mati, Bung Erwin? Ya, bahwa yang namanya begal ini harus kita berikan hukuman yang sangat berat ya, karena ini mengganggu kenyamanan masyarakat, mengganggu mobilitas masyarakat, dan akibatnya bisa fatal, yakni nyawa orang bisa melayang. Jadi begitu mudah nyawa orang melayang di tangan para begal ini gitu. Artinya memang begal ini merupakan suatu perbuatan kriminal yang sangat berbahaya. Karena itu pantas kalau kemudian diberikan hukuman yang sangat setimpal gitu. Hukumannya haruslah hukuman berat supaya kemudian menjadi pelajaran sehingga kasus ini bisa diminimalisir gitu. Kejahatan-kejahatan yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Hanya saja memang ketika hal itu kemudian disampaikan oleh seorang wali kota gitu ya, statement seorang wali kota tentu bukan ukuran untuk kemudian polisi bisa bertindak. Sebab bagaimanapun kepolisian itu kan diatur oleh undang-undang tentang kepolisian gitu. Kalau statement seorang wali kota kemudian bisa menjadi pedoman bagi seorang polisi untuk bertindak, maka nanti bisa menjadi otoriter negara ini. Ke sana juga arahnya gitu. Jadi dia bisa menstatement apa saja sesukanya dia gitu, terus kemudian itu yang menjadi landasan bagi pihak kepolisian untuk bertindak gitu. Kalau dikatakan bahwa negeri ini ada aturannya, maka tentu polisi bertindak sesuai dengan aturan gitu ya, sesuai dengan ketentuan, bukan sesuai dengan ucapan seorang kepala daerah, apalagi hanya sebatas kepala daerah gitu ya. Seorang presiden saja itu belum tentu kemudian bisa melabrak seenaknya berbagai macam peraturan yang ada, jatuhnya nanti malah menjadi otoriter. Tapi bagaimanapun bahwa yang namanya begal itu memang harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Saya kira demikian, Bung Anggi. Ya, baik. Kemudian apakah kepolisian sendiri memiliki mekanisme dalam proses penegakan hukum, terutama dalam penembakan itu? Dan bagaimana catatan Anda, Bung Erwin? Ya, polisi tentu saja memiliki mekanisme ketika melakukan penegakan hukum dalam hal pemberantasan kriminalitas. Ketika misalnya seorang perilaku kriminal kemudian dianggap tidak kooperatif oleh pihak kepolisian, maka polisi bisa saja menembak, tembakan peringatan, terus kemudian menembak kakinya, bahkan sampai kemudian pembunuhan gitu. Catatan-catatan itu tentu saja hal yang patut kita apresiasi. Misalnya ketika kepolisian melakukan penembakan terhadap penjahat gitu. Hanya saja memang kalau kita memperhatikan lebih luas hari ini kemudian kalau kita bawa kepada kaum muslim gitu ya, seringkali kemudian hal yang sama juga dilakukan kepada orang-orang yang dianggap secara politis berseberangan dengan
pemerintah gitu. Jadi kemudian hal yang sama kemudian lakukan terhadap ya sebutlah misalnya orang yang diduga, baru diduga untuk melakukan, terorisme. Orang yang baru diduga orang yang diduga melakukan tindakan teroris kemudian sudah langsung ditembak di tempat gitu. Padahal yang sama itu tidak pantas lakukan, harusnya ada semacam mekanisme yang standar gitu ya, yang standar lakukan oleh kepolisian ini berlaku pada semua kepada siapa saja. Ya ada penegakan hukum di situ gitu ya, ada proses peradilan di situ baru kemudian dilakukan proses tindakan. Walaupun yang namanya proses tindakan di tempat itu bisa saja dilakukan ketika misalnya seorang penjahat itu, melawan dan kemudian mengancam nyawa, petugas, bukannya kemudian menegakkan keadilan yang terjadi malah petugasnya pada mati. Tentu dalam konteks seperti itu boleh saja petugas kemudian, mengambil tindakan yang tegas dan terukur gitu. Demikian, Bung. Kemudian secara umum perbuatan begal jelas kriminal dan harus dihukum. Mengapa akhir-akhir ini begal semakin marak dan sebenarnya siapa yang salah? Apakah apabila begal muncul di tengah-tengah masyarakat ini, Bung Erwin? Iya, pertama, kenapa kemudian begal itu begitu marak? Ya, pertama tentu saja adalah orang membegal itu kan karena desakan gitu, desakan perekonomian ya, karena kehidupan mereka yang sedemikian sempit, karena kehidupan yang sedemikian sulit. Ya, sedangkan ada tuntutan hidup yang harus dipenuhi, ya misalnya kebutuhan-kebutuhan mendasar, mereka harus makan, anak istrinya di rumah dan seterusnya. Sedangkan nggak ada yang bisa, diupayakan selain daripada membegal. Ya akhirnya mereka mencuri, membegal di antaranya. Ya mereka melakukan tindakan-tindakan kriminalitas gitu, membegal di jalan. Nah, ketika kemudian pembegalan itu terjadi, ternyata kemudian ini diiringi dengan tidak tegasnya, sanksi hukuman secara umum terhadap perilaku pembegalan gitu. Jadi ketika misalnya ada orang yang dibegal, terus kemudian orang mengadu kepada pihak kepolisian, apa yang dilakukan oleh kepolisian? Apakah polisi langsung menindak, mencari, mengeksekusi sang begal itu, memenjarakan atau menghukum begal itu gitu? Enggak kan. Jangankan begal yang memang adanya di jalanan, orang yang mencuri di rumah saja, orang di rumah ini kecurian, terus kemudian mengadu kepada pihak kepolisian, apakah polisi menindak? Enggak. Paling diberikan tausiah sama polisi, sabar saja Pak, emang negeri ini negeri yang sekarang ini rawan terhadap kejahatan gitu. Lah gimana? Polisi itu fungsinya itu mengayomi dan melindungi masyarakat dari kejahatan di antaranya gitu. Ketika masyarakat sudah menjadi korban kejahatan, kriminal, korban pencurian, termasuk juga korban begal di sana, maka polisi harus siap siaga di situ, gitu. Ini kan enggak. Justru kemudian orang diberikan, nasihat sabar saja ya Pak, hanya sebatas itu gitu. Kalaupun misalnya ada tindakan dari pihak kepolisian, maka tindakan itu baru akan terjadi ketika misalnya diberikan lagi ongkos terhadap pihak kepolisian lagi, jadi ada lagi ongkos perkaranya itu. Ya, jadi ketika misalnya orang dibegal hilang motor, ngadu ke pihak kepolisian gitu, maka yang hilang bisa mobil itu. Mobil bisa habis itu untuk biaya mencari motor gitu. Jadi ketika misal orang kecurian di rumah, hilang kambing, bisa sapinya yang habis untuk biaya mencari kambing gitu. Jadi ini yang terjadi sekarang ini, akhirnya orang malas mengadu kepada pihak kepolisian. Kenapa? Karena memang begitu. Secara umum fakta itu terjadi. Ya ketika misalnya mereka menjadi korban, mereka mengadu kepada kepolisian, tidak ditindak. Di sisi yang lain akhirnya si pembegal ini kemudian merasa aman. Ya, pembegal ini kemudian merasa tidak ada tindakan apapun terhadap dia gitu. Kalaupun ada ya paling dianggap sebagai tindakan-tindakan yang apes aja gitu. Dari 10 kasus berapa kasus sih yang berhasil ditumpas oleh pihak kepolisian gitu. Kalaupun mereka nanti ditangkap, hukumannya pun hukuman yang tidak membuat mereka jera gitu. Paling mereka ketika setelah membegal terus kemudian dipenjara, setelah mereka mencuri terus kemudian mereka dipenjara gitu. Paling berapa tahun sih di penjara, setelah itu mereka bisa melakukan aksi yang sama lagi, di penjara mereka juga enak, di penjara mereka juga diberikan makanan, minuman, tumpangan. Ya kalau di luar penjara, makan, minum semuanya bayar, buang air aja bayar kalau di luar penjara. Di dalam penjara semua fasilitas disediakan, jadi penjara tidak membuat mereka jera, nggak ada masalah masuk penjara, aman-aman aja kok. Ya semua fasilitas ada, justru dengan di penjara nanti mereka bisa bertemu dengan kawan-kawan mereka yang sama-sama juga melakukan kriminalitas, mereka bisa menjadi kursus di situ. Jadi penjara itu justru menjadi tempat kursus bagi para kriminal.
ya school of crime. Penjara itu menjadi school of crime, menjadi sekolah kriminal bagi para perilaku kriminal yang tadinya mereka hanya bisa membegal, misalnya membegal motor, ya, begitu masuk penjara mereka bisa membegal mobil. Lama-lama mereka bisa membegal semua apa aja yang bisa mereka begal gitu. Jadi penjara tidak membuat mereka jera lama-lama, ini kemudian menjadi semacam akumulasi. Ya akumulasi, yang pada akhirnya kriminalitas itu betul-betul membuat kehidupan kita ini menjadi sempit, penuh dengan berbagai macam kriminalitas, di sana sini. Rugi kita bersama karena fenomena ini. Saya kira demikian, Bung. Baik, kemudian karena, tadi juga Anda sudah sampaikan begal ini karena perihal tuntutan kehidupan gitu. Bila sudah ketemu akar masalahnya lantas solusi yang tepat untuk mengatasi begal seperti apa Bung Erwin? Dan kemudian apakah solusi tembak mati di tempat terhadap begal adalah solusi yang paling tepat? Ya, solusi yang paling tepat pertama kali tentunya adalah diurai dari tadi akar masalah tadi itu gitu. Jadi ketika misalnya, begal itu ini adalah didesak oleh faktor perekonomian, maka langkah pertama tentunya adalah dipenuhi aspek, perekonomian itu gitu. Ya jadi make sure seluruh masyarakat itu terpenuhi kebutuhannya. Nah soalnya adalah apakah kemudian di dalam masyarakat kapitalis, dalam iklim kapitalis seperti sekarang ini menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat? Tidak, justru yang terjadi adalah ketimpangan perekonomian. Kedalaman kaya miskin itu tuh semakin semakin curam, ya semakin dalam gap antara kaya dan, miskin itu gitu. Ya jadi memang harus dituntaskan dulu berkaitan dengan perkara, eee, perekonomian tadi itu. Setelah perkara-perkara urusan perekonomiannya diselesaikan, nah baru kemudian berkaitan dengan hal yang lain, diurai berkaitan dengan, ketegasan penindakannya, ketegasan, hukuman yang diberikan kalau misalnya setelah mereka dipenuhi, tercukupi kebutuhan mereka, terus kemudian masih melakukan aksi kriminalitas lagi, baru kemudian diperhatikan berkaitan dengan ketegasan penindakannya. Terkait dengan, hukuman, tembak mati, di tempat itu dapat saja itu dilakukan gitu ketika misalnya si pembegal itu telah menimbulkan terbukti, menimbulkan, menghilangkan nyawa orang yang, nyawa orang yang menjadi korbannya gitu. Tentunya mekanismenya tetap mekanisme peradilan harus dilakukan itu yang, sebaik-baiknya. Bukan kemudian ketika orang belum tentu melakukan kesalahan yang terbukti dia lakukan, tiba-tiba ditembak mati. Akhirnya nanti main tembak main tembak main tembak, ngeri justru kemudian aparat yang menjadi eksekutor bukannya menjadi eksekutor kejahatan malah menjadi pelaku kejahatan nanti itu. Baik, Bung Erwin. Kemudian terakhir, apakah tadi masalah begal adalah masalah sistemik atau sebetulnya masalah pilihan hidup individual? Dan bagaimana kontrol dari pemerintah, aparat keamanan hingga masyarakat sipil agar lingkungan menjadi aman, Bung Erwin? Ya, ini masalahnya masalah sistemik. Dia masalah ini tidak tidak berdiri sendiri gitu. Saling terkait antara satu aspek dengan aspek yang lain. Yakni aspek perekonomian, kemudian juga berkaitan dengan aspek ketegasan penegakan hukum gitu ya. Terus kemudian aspek edukasi juga, pendidikan gitu. Ini jelas merupakan problem sistemik yang nggak bisa kemudian diurai dengan satu sikap saja. Ketika kemudian dilakukan penembakan di tempat oleh kepolisian misalnya, apakah kemudian ini menjamin hanya dengan satu pendekatan itu saja? Itu tidak akan efektif gitu. Ini harus dilakukan secara integratif, harus dilakukan secara komprehensif, ya saling kait-mengkait antara satu aspek dengan aspek yang lain tadi itu gitu. Bahwa secara ekonomi masyarakat dipenuhi, terus kemudian hukumannya juga diberikan hukuman sanksi yang tegas, terus kemudian edukasi masyarakat juga harus dilakukan gitu. Ya bahwa eh, paradigma kapitalis sekarang ini yang telah memberikan kepemilikan itu kepada sebagian orang ini sudah sangat berbahaya ini, menimbulkan gap kaya miskin itu semakin mendalam. Karena itu harus diganti dulu paradigma kapitalis ini dengan paradigma ekonomi Islam. Sehingga kemudian kekayaan itu bisa didistribusikan secara merata tengah-tengah masyarakat gitu.
Apakah itu cukup? Tidak, tapi juga harus ada yang namanya sanksi hukum yang tegas, ya. Ketika misalnya seseorang melakukan aktivitas begal, maka aparat di dalam Islam itu sangat cepat tanggap. Tidak akan dibiarkan kemudian kriminalitas itu mendapatkan ruang yang cukup. Sedikit pun tidak akan diberikan ruang untuk melakukan aksi-aksinya dalam negeri Islam. Maka akan segera diproses, akan dikejar kemanapun mereka berada, dan akan disidang, dibawa ke peradilan gitu. Ya setelah dibawa ke peradilan, mereka akan diberikan sanksi hukum Islam yang sangat tegas, bisa dihukuman mati atau minimum dia akan dipotong kaki dan tangannya secara bersilang gitu. Ketika dia melakukan aktivitas begal, ketika dia menghilangkan nyawa orang, maka dia akan dibunuh. Sangat tegas dalam Islam berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan sanksi hukum gitu. Terus kemudian belum lagi dalam Islam itu juga ada yang namanya mekanisme kontrol di tengah-tengah masyarakat. Jangankan melakukan aksi kejahatan, ketika misal mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak pantas saja, maka ada yang namanya nasihat. Ya, nasihat dari teman-teman sekitar kita, nasihat dari tetangga kita, nasihat dari circle kita, nasihat dari manapun kita berada, nasihat dari lingkungan dan seterusnya gitu. Sehingga dengan potret seperti ini sangat kecil kemungkinan di dalam Islam itu kemudian ada yang namanya aksi begal membegal. Apalagi kemudian begal membegal itu semakin berkembang seperti dalam kapitalis seperti sekarang ini gitu. Kenapa? Karena adil. Orang merasakan keadilan. Sejahtera, orang merasakan kesejahteraan gitu. Dan sanksi hukumannya sangat-sangat tegas gitu. Ya, sanksi hukuman sehingga nggak ada kemudian celah untuk orang melakukan pembegalan. Orang nggak merasa butuh lagi mencuri. Ngapain mereka mencuri? Uang mereka sudah terpenuhi, hidup enak kok. Ya sekarang mereka mau begal itu kan juga bertaruh nyawa itu. Kalau misal mereka gagal membegal misalnya, pelakunya bisa membalas kepada mereka misalnya. Ya, apakah itu tidak beresiko terhadap mereka? Ya beresiko pada mereka sebetulnya, kepada si pembegal itu gitu. Ya jadi perbuatan membegal itu perbuatan yang penuh beresiko bagi sang pelakunya. Oleh karena itu, maka ketika problem begal ini terjadi di negeri ini, maka lagi-lagi total solusi yang paling komprehensif itu adalah kita kembali kepada implementasi Islam secara totalitas gitu ya. Tapi tidak cukup hanya dengan apa seruan dari seseorang gitu, tapi juga harus dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat ya, oleh seluruh komponen masyarakat ya, oleh tokoh dan seterusnya. Kita terapkan Islam secara totalitas di negeri ini sehingga kemudian masalahnya itu bisa selesai secara totalitas. Saya kira demikian, Bung Anggi. Baik, jadi juga banyak yang lebih berbahaya lagi ya Bung dibanding begal-begal yang di tengah atau di tengah-tengah pinggir-pinggir jalan, yaitu begal yang menggarong uang rakyat gitu ya Bung. Betul sekali, Bung Anggi. Ya, Jadi di samping begal ada tengah-tengah masyarakat, ya memang luar biasa. ya, Ada begal yang berdasi, ada begal ya, konstitusi, ada begal ya, regulasi, ada begal kebijakan. Ya kalau diurang ya. lebih panjang itu banyak lagi. Ini yang jauh lebih berbahaya juga sebetulnya. Ya, Ya ada begal hukum gitu. Jadi banyak sekali begal-begal. Kalau misal konteks pembegalannya itu kita luaskan diskusinya. Nah siapa? Kenapa kemudian itu mereka terjadi? Kenapa begal itu memiliki istana gitu? Kenapa begal itu memiliki kantor-kantor yang begitu megah gitu? Karena memang mereka difasilitasi oleh hukum sekuler kapitalis demokrasi sekarang ini. Lagi-lagi sebetulnya memiliki semacam benang merah gitu. Ya antara begal yang ada di jalanan sekaligus begal yang ada di istana, sekaligus begal yang ada di berbagai macam tempat-tempat strategis itu memiliki benang merah. Mereka semuanya difasilitasi oleh mereka tumbuh subur ya di iklim sekuler materialistis kapitalis seperti sekarang ini. Ini harus kita selesaikan. Masalah kita semua ini sama masalahnya, benang merahnya sama. Maka ini harus kita tuntaskan terlebih dahulu sehingga kemudian segala macam jenis begal semuanya mati dan tersingkir dengan sendirinya gitu. Jadi yang tidak menyukai penerapan Islam itulah para begal-begal itu. Ya mereka yang menyatakan penerapan Islam itu adalah radikal, garis keras itu mereka karena memang mereka akan menghalangi mereka dari pembegalan-pembegalan yang mereka lakukan gitu. Mereka sedang menikmati pembegalan-pembegalan mereka itu. Mereka yang tidak suka dengan penerapan Islam. Saya kira demikian, Bung Anggi. baik. Jazakallah Bung Erwin untuk kesempatannya pada Oh iya, kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Erwin senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. amin.
Demikian pemirsa Kabar Petang yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara Dinur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.